Sejumlah warga Ring 1 Migas mengaku tidak puas dengan pembagian dana bagi hasil Migas BLT yang mereka terima karena tidak sesuai dengan apa yang pernah mereka rasakan atau nikmati sebelumnya di tahun 2020, 2021, dan 2022. Sebagian besar keluhan dana BLT yang diperuntukkan bagi masyarakat Ring 1 Kabupaten Sorong, mereka ingin supaya pengurusannya dikembalikan seperti semula, yaitu LSM Ring 1 yang mengurusnya. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, warga Ring 1 Migas merasakan kemanfaatan dari dana bagi hasil migas BLT yang diberikan kepada mereka. Namun pada tahun berikutnya, keluhan mulai muncul di antara warga tersebut. Sejumlah warga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pembagian dana BLT tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang pernah mereka nikmati sebelumnya. Freddy Beji, salah seorang warga Ring 1 Migas, mengungkapkan kekecewaannya kepada wartawan. Ia menyatakan bahwa pembagian dana BLT tahun ini tidak mencerminkan manfaat yang seharusnya diterima warga di wilayah Ring 1. Ismail Kakmaru yang memiliki 6 sumur juga bergabung dalam mengeluhkan hal yang sama. Keluhan serupa juga datang dari warga Ring 1 Klamono, menunjukkan bahwa masalah ini tidak terbatas pada satu kelompok warga saja. Sebagian besar warga Ring 1 Kabupaten Sorong yang menerima dana BLT ini tampaknya menginginkan agar pengurusannya dikembalikan seperti semula, yaitu melalui LSM Ring 1. Proses pembagian hasil DBH Migas, saya secara khusus warga Beji dan Munggulai merasa tidak puas dengan hasil yang dibagi. Alasannya kenapa? Alasannya karena jumlah yang dibagi sangat kecil, 4 juta, sedangkan jumlah kami sangat banyak, sekitar 60 sampai 70 jiwa. Dana yang masuk ke rekening saya cuma hanya 2 juta. Sedangkan dari awal, semenjak Ring 1 urus, kami bisa dapat sampai senilai 80 juta bahkan 90. Kenapa di tahapan yang ini hanya cuma kami dapat 2 juta dari 6 sumur saya? Saya punya sumur 6. Kenapa sampai tahap yang terakhir ini kenapa cuma hanya 2 juta yang masuk ke rekening saya? Dan saya tetap kembali ke Ring 1. Dinilai itu marga idik sebesar 240, kemudian memberi pokok 170 juta, kemudian marga kelawang hanya 50 juta. Ini tidak ada keseimbangan nilai yang seharusnya diterima oleh marga yang bersangkutan. Khusus untuk marga kelawang, dalam hal ini bahwa kenapa menjadi pertanyaan, kenapa marga kelawang itu selalu terima hanya 50 juta? Padahal kalau mau dilihat dari hasil produksinya luar biasa. Kemudian marga Mampring-Kopok, Fes. Ini satu hal yang perlu harus mungkin dikaji kembali oleh pemerintah daerah lewat data lifting yang ada, sehingga kedua marga atau ketiga marga ini saling mengakui dari hasil produksinya. Sebelum membuat pencairan harus membuat surat terima seperti ini. Supaya jelas. Dia punya nilainya sekian, seperti yang tadi misalnya 400 juta lebih atau 1 miliar lebih atau 3 miliar lebih. Sebelum pencairan harus disampaikan atau diundang semua, kita hadir seperti yang sekarang. Itu saya ingat hanya pemerintah seperti itu. Harus pemerintah jeli melihat, jangan orang-orang satu orang datang ke pemerintah baru dia atas nama kita 3 marga tidak boleh. Tidak boleh. Pertanyaannya adalah apa yang membuat warga merasa tidak puas dengan pembagian dana BLT tersebut? Apakah ada perubahan dalam aturan atau kebijakan yang mempengaruhi pembagian dana bagi hasil migas di wilayah tersebut? Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memahami lebih lanjut asal-usul ketidakpuasan yang dirasakan warga Ring 1 Migas tersebut. Itu Ibu Distrik Sarawati Tengah membongkar pasang SK tim itu 3 kali. Nah ini ya, kami juga bingung aturan hukum dasar yang benar itu seperti apa. Teruskan kalau kami bicara tentang migas, kami bisa terbentuk berdasarkan Undang-Undang Otsus nomor 3 tahun 2019. Di situ yang menyatakan bahwa yang ada hanya kelembagaan yang berbadan hukum, bukan SK dari pemerintah. Nah ini ya,
kita tolong kaji lebih baik. Sehingga masyarakat pemilik ini sudah sekian 70-an tahun mereka menderita mengeluh dengan mereka punya hak ini. Adanya aturan Perdasus inilah masyarakat baru menikmati. Nah, dengan demikian harapan kita bahwa mari kita bekerja dengan aturan yang ada. Perdasus sudah jelas, sehingga kita mari kerja dengan baik. Terus ada terkesan lagi bahwa ketika peralihan provinsi Papua Barat ke Papua Barat Daya, ada pihak yang mengatakan bahwa Perdasus tidak berlaku ke Papua Barat Daya. Nah, sebenarnya kan kalau ini sebenarnya cuma regulasi. Kalau pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya sudah punya anggota DPR, baru mereka akan bahas tentang regulasinya. Tetapi kan sebenarnya harus ikut dulu aturan yang ada. Karena belum ada punya DPR. Jadi kan aturan itu tidak bisa dibilang hilang. Pertemuan atau kegiatan serah terima dengan pemerintahan, PJ Bupati Kabupaten Sorong, dengan semua tripika OPD yang ada menjadi momen yang akan membuka cakrawala mata pikiran kita, sehingga kita bisa memilahkan yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang baik, supaya kita sama-sama bekerja untuk membangun tanah moyang tercinta ini. Semi Venjalan CWM Channel.